Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Sumarna. Saya dari UPBJJ Jakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu apa? MSIM 4301 atau pemrograman berbasis desktop. Nah, di mana di tugas satu ini kita itu disuruh membuat sebuah aplikasi reservasi hotel. Di mana itu tugasnya ini nanti bakal ada input data kamar, lalu pemesanan kamar, menghitung total biaya, mencetak struk reservasi. Oke. Di sini juga ada petunjuk pengerjaannya yaitu buatlah kelas kamar untuk mempresentasikan kamar hotel dengan atribut yang sesuai, buat kelas main, metode menampilkan daftar kamar, mengolah reservasi, total biaya, mencetak struk reservasi. Lalu gunakan array, struktur keputusan, jangan menggunakan perulangan, menampilkan skenario-skenario yang berbeda, dan buatlah video penjelasan maksimal 15 menit. Ya, oke, langsung aja kita ke visual code-nya, VS Code-nya. Nah, tunggu bentar ya. VS Code, Visual Studio Code. Di sini VS Code-nya, di sini script-nya sudah saya bikin. Jadi mungkin saya akan menjelaskannya saja ya. Karena kalau misalkan saya buat dari awal itu 15 menit sepertinya bakal lewat. Ya, karena videonya disuruhnya 15 menit, jadi langsung aja di sini saya jelaskan. Di sini itu terdapat ada dua ini ya. Di sini ada bentar settingannya belum. Oke, jadi di sini itu yang pertama itu penjelasan singkat di mana ini aplikasinya semuanya ini aplikasi reservasi hotel tujuannya untuk memudahkan pelanggan milik kamar menghitung biaya dan mencetak struk dengan bahasa pemrograman yaitu Java. Dengan fitur utamanya itu nanti input kamar, di sini input kamar, nomor, tipe, total biaya, diskon, pajak, dan lainnya ya. Oke, jadi lanjut kita masuk ke penjelasan di kamar di sini. Di sini public class kamar, string nomor, string tipe. Ini adalah kelas data ya. Jadi sini kelas data atau modelnya itu di sini itu untuk menyimpan informasi dari satu kamar. Contohnya nanti nomor satu kamar nih saya sudah membuat bugnya yang sudah dijalankan. Contohnya nomor satu kamar 101, 102 sampai 106. Ya, di sini juga ada harga per kamarnya tuh harga 200, 250, 300 dan sebagainya, harga per malam, status tersedia dan juga tambahan metodenya di sini yaitu di void public tersedia dan jika tersedia ini mungkin tambahan aja dari saya ya. Oke, karena contohnya misalkan ada kamar yang sudah terpakai jadi dia otomatis terhitung dan juga sudah ada keterangannya contohnya sudah dipesan atau apa gitu ya. Oke. Lanjut kita masuk ke data kamar lagi, tetap masih di data kamar. Di sini tuh ada 6 kamar ya. 111, 102 sampai 106 di data kamar ini yang nantinya akan kita buat di main Java-nya ini ada 6 dengan 4 tipe yaitu ada standar, superior, deluxe dan suite. 1 2 3 4 tipe ya. Dimana juga status awalnya ini semua tersedia. Ya, di sini nih. Bisa dilihat dari hasil debugnya ini. Oke. Di sini tersedia semua. Lanjut kita ke oh ya, untuk tersedianya ini bisa dari sini ya nih, printnya nih. Public
tipe tersedianya. Sistem Outprint. Di sini itu ada di bagian mainnya. Sistem Outprint. Nih, kamar tidak temukan. Nah, tidak temukan. Tersedia. Tidak tersedia. Silakan pilih kamar lain itu nanti gitu ya. Sistem Outprint, kamar tidak temukan. Oke. Oke, tadi kita masih lanjut di kamarnya ya. Di kamarnya lalu tampil tidak sedia, sampaikan input sampai dengan 3 kamar tadi di soalnya itu kan sampai dengan 3 kamar untuk tipe kamar, nomor kamar dan juga lama menginap ya. Oke. Jadi contohnya itu nanti hasilnya itu bakalan seperti ini nih, kita masuk ke ininya aja ya, menjalankannya. Saya masukkan contohnya, masukkan nomor kamar pertama. Oke, kita masukkan nomor 11. Nah, lalu lama menginapnya, contohnya kita 2 malam. Lalu untuk masukkan nomor kamar kedua, ini kan karena tadi kan sudah buat 3 kamar, jadi saya buatkan langsung 3 buah kamar itu. Kalau misalkan 3 nggak diisi, bisa tidak diisikan saja. Ini langsung nomor kamar kedua, saya pakai 013. Langsung dihitungnya aja, langsung keluar hasil hasil bilangannya juga. 103, kamarnya 2. Oke, yang ketiga kita kosongin aja. Nah, lanjut. Jadi karena yang 3 itu kita kosongin, di sini itu terdapat hanya 2 saja yang terhitung. Contohnya kamar 11 dengan tipenya standar dan juga deluxe. 101 dan 103 standar dan juga deluxe. Di sininya 400.000, harganya 600.000 dan subtotalnya 1 juta, dimana kena pajak. Lalu kena biaya layanannya serta dapat diskon 1.150.000 ya. 150.000 diskon 20%. Lalu bonus gratis sarapan juga. Oke, total akhirnya sama dengan 1.050.000 hasilnya totalnya. Oke, saya coba jelaskan lagi coba ya. Dari penjelasan tadi, objek kamar validasi dan ambil objek kamar itu. Di sini fungsi mencari kamar berdasarkan nomor, cek tersedia atau tidak. Jika ditemukan tersedia, jika tidak tersedia tampilkan peringatan ya. Ini kan di sini sebut tersedia. Coba kalau misalkan kita jalankan tidak tersedia. Contoh kita coba pesan kamar langsung 2 ya. Kita run dulu sebentar. Run lagi. Run. Dari awal oke. Masukkan nomor kamar 101. Dan kamar 2. Lalu bagiannya yang kedua kamar 104. 2 malam. Lalu yang ketiga ini kita masukkan 101 juga. Nah, enter 2 malam. Nah, keterangannya di sini itu, nah di sini ada nih ya keterangannya. Lama menginap malam 2, kamar 11 tidak sedia, silakan pilih kamar lain. Ada keterangannya ya. Jadi karena tidak sedia yang terhitung jadi kamar 1 dan kamar 2 saja. Dimana seperti subtotal, pajak, biaya dan lain-lain semuanya sudah ada ya. Kita balik lagi ke bagian codingnya. Nah, jadi dari double total, subtotal, ini bagian ke mainnya ya. Kita masuk ke mainnya. Nah, double total 1, 2, 3, subtotal biaya kamar harga, biaya per kamar sama dengan harga dikali biaya kamar itu sama dengan harga kamar dikalikan per malamnya. Contohnya kamar ini 400.000 dikalikan 2 malam sama dengan 200.000 penghitungannya gitu. Lalu pajak 10%-nya. Lalu layanannya yang lainnya itu disuruhnya kan 50.000 per kamar, diskon 15%. Jika lebih 500.000 dan juga bonus gratis sarapan jika totalnya itu 300.000 ya. Nah, lanjut. Lalu di sini juga ada cetak struk reservasi. Cetak struk reservasi ini ada di bagian sistem outprint atau tampilan sistem outprint. Nah, ini cetak struk nih. Di sini dia ini menampilkan cetak struk semua ya di sini. Codingnya ini sudah ketahuan dari daftar kamar, total harga kamar,
total harga kamar, pajaknya, biaya layanannya, lalu di print lagi subtotalnya, total harga akhirnya. Oke. Nah, di sini itu kita pesan 2 kamar. Contohnya yang tadi kita sudah memesankan di sini satu kamar satu-satu, 2 kamar bakal keluar hasil totalnya. Dan selanjutnya itu di sini juga di codingan ini saya sudah menjabarkannya ya, di mana itu saya taruh per judul-judulnya ini. Ini kan kamar scanner biar kita bisa mencari nggak otomatis gitu kan. Jadi kita bisa masukkan input eh, input contohnya tadi kamar satu-satu gitu. Lalu di sini tampilan daftar kamar nih, tampilan daftar kamar tersedia tidak tersedia sudah kita bahas. Kamar satu, masukkan kamar satu, input kamar 2, input kamar 3. Lalu ambil kamar dari daftar dan cek keterangan, cek ketersediaan di sini. Jadi kamarnya ini seperti bagian yang tadi, kamar satu tidak tersedia, silakan pilih kamar lain. Nah, jadi dia tuh otomatis mengecek bagian kamarnya itu. Lalu menghitung total 1, 2, 3 in integer jumlah. If di sini masih tetap masuk ke bagian hitung total, lalu cetak struk. Nih, bagian cetak struk sistem outprint untuk menampilkan subtotalnya semua kamar 1, kamar 2, kamar 3. Lanjut ke bagian cari kamar, print ada sistem tersedia, pilih kamar lain ini untuk penolakannya. Nih, kamar satu-satu tidak tersedia, silakan pilih kamar lain. Lanjut ke bagian bawah, kamar atau tidak ditemukan nomornya. Oke, gitu aja. Mungkin dari saya seperti aja ini kamarnya. Jadi ada 2 ada apa ya namanya ya sebutannya ya. Di sini tuh ada 2 coding lah yang saya buat. Yang pertama coding untuk kamar menampilkan, yang kedua untuk mainnya ini pengkodingan hasilnya saja. Oke, coba kita lihat lagi ke bagian soalnya ya. Nah, jadi kan di bagian soalnya ini tadi sudah kita disuruh untuk input data kamar, pemesanan kamar, menghitung total biaya, mencetak struk reservasi, ini sudah semua. Lalu kita disuruh masukkan untuk diskonnya juga nih, diskon gratis sarapan 50.000 biaya layanannya serta pajaknya ini sudah dicoba. Lalu ini struknya tadi udah keluar juga. Total biaya reservasi banyak struk kode gunakan area mulai kamar. Oke, gunakan struktur keputusan skenario. Oke, maksimal 12 menit tentang cara kerja kode program yang kalian buat. Oke, selanjutnya saya tugas praktek 1, rekan-rekan mengirimkan file source code dan link rekaman video penjelasan pengerjaan tugas praktek. Oke, berarti tugas ini sudah selesai ya. Saya singkat saja karena kan waktunya juga disuruhnya 15 menit. Jadi dari tunggu, kita balikin ke VS Code-nya lagi. Mana tuh? Tinggal blank. Nah, nih di VS Code-nya ini sudah tersedia. Ini di kamarnya, kita bug-nya, kita menjalankan programnya. Kita coba close lagi, kita coba jalanin lagi sekali lagi. Ya, nah jadi di kamar sini tipe data kita akan coba praktek sekali lagi ya. Di sini itu 101, kita langsung masukkan saja 101, ngejar waktu nih. 101, malamnya 2, lalu kita 00. Nah, kita hanya memesan satu kamar di sini 400.000. Di sini 400.000 dengan tipenya standar. Lalu keterangannya totalnya, pajak 10%-nya, biaya layanannya ada, dan totalnya 490.000. Oke, gitu aja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar dari UPJ Jakarta. Terima kasih.